Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan, maksudnya kami akan mempresentasikan hasil proposal PKM kami dengan judul aplikasi pemberi warna otomatis pada gambar hitam dan putih menggunakan Python. Bidang kegiatan yang kami ambil yaitu PKM Gagasan Futuristik Tertulis. Mengapa kami mengambil PKM Gagasan Futuristik Tertulis? Karena ini hanyalah ide yang kelompok kami tawarkan atau gagasan yang kelompok kami tawarkan untuk dipakai di kemudian hari. Diusulkan oleh ketua kelompok yaitu saya sendiri, Denny Setiawan 190 3015 220, dengan anggota Azhar Haikal Anwar 190 3015 112. Lalu selanjutnya ada Muhammad Faris Lajuardi yaitu dengan NIM 190 3015 118. Lalu ada Muhammad Nurul Qoyim 190 3015 172. Dan yang terakhir ada Yan Wiangga dengan NIM terakhir 214. Nah, di sini berisi daftar isi. Daftar isi yang kami ada ini yaitu ada bab 1 pendahuluan dengan berisi latar belakang. Kemudian ada bab 2 yaitu gagasan. Selanjutnya ada bab 3 yaitu kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Faras Lajuardi. Untuk waktunya dipersilahkan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendahuluan ini menunjukkan bagaimana frasa memberikan kita indikasi pentingnya gambar. Pentingnya gambar di dalam ini yaitu gambar hitam putih yang dahulu bagaimana kurang dalam memberikan warna, maka akan dapat warna lebih bagus pada zaman ini. Dan bagaimana mereka dapat memunculkan banyak informasi di dalamnya. Saya yakin kebanyakan dari kita menyadari bahwa khususnya ketika kita menyadari bagaimana sebuah gambar dapat melekat di dalam pikiran kita lebih dari hanya teks murni. Jadi gambar dapat melekat di dalam pikiran kita jika gambar itu lebih menarik dan tidak hanya gambar hitam putih dan lebih dari teks murni. Oleh karena itu, tidak heran bahwa gambar memainkan sebuah bagian penting dalam komunikasi kita. Bukan hanya gambar umum, namun juga foto khusus seperti gambar medis, misal AMRI, ultrasound, dan lain-lain. Gambar memainkan sebuah peran penting dalam beberapa komunikasi tertentu. Bukan hanya gambar-gambar biasa, namun juga gambar yang dapat memberikan kesan atau peran dalam sebuah arti. Kemudian analisis dan manipulasi gambar digital, khususnya dalam tujuan untuk peningkatan kualitasnya gambar digital. Di sini mengacu pada fakta bahwa gambar dianggap digital sehingga itu diproses oleh sebuah komputer. Analisis dan manipulasi gambar digital sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, khususnya untuk menunjukkan kualitas gambar tersebut. Gambar digital juga mengacu pada fakta bahwa gambar dapat diproses oleh sebuah komputer dan gambar tersebut dapat diimprove ke dalam sebuah arti yang sangat baik. Mendapatkan komputer untuk
mendapatkan komputer menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan tugas pemrosesan pada gambar. Untuk mendapatkan sebuah pemrosesan gambar pada sebuah komputer, maka kita harus menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan tugas tersebut. Lanjut. Bab 2. Gagasan. Gambar merupakan perpaduan antar garis, titik, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu ke dalam gambar, yang dapat berupa kertas, kanvas, ataupun media lainnya. Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Gambar lawas yang tersebar di internet dapat digunakan sebagai media pembelajaran tentang sejarah bagi siapapun, khususnya bagi para pelajar. Namun, gambar lawas umumnya hanya memiliki warna hitam dan putih, yang mana pelajar pada tingkat sekolah dasar kurang begitu menarik dengan gambar hitam putih. Maka dari masalah tersebut, penulisan mempunyai ide untuk membuat aplikasi pemberi warna pada gambar hitam putih menggunakan bahasa program Python 3.8. Metode yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas pemrosesan gambar adalah Sketch Image berdasarkan pada papers. Sketch Image adalah sebuah library pemrosesan gambar yang menerapkan algoritma dan utilitas untuk digunakan dalam penerapan riset, edukasi, dan industri. Itu dirilis di bawah lisensi Library Modified BSD Open Source, menyediakan sebuah API yang terdokumentasi dengan baik dalam bahasa program Python dan dikembangkan oleh sebuah tim kolaborasi internasional yang aktif. Ya, selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Bab 3. Kesimpulan. Ada banyak operasi pemrosesan gambar dan library Python Scikit-Image menyediakan banyak operasi menarik yang dapat kita lakukan pada gambar kita. Kamu dapat melihat banyak operasi pemrosesan gambar menggunakan library ini pada website Scikit-Image. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya ada banyak operasi pemrosesan gambar dan library pada Python. Kemudian menyediakan banyak operasi menarik yang dapat kita lakukan dalam operasi gambar library Python dan pemrosesan gambar. Banyak operasi menarik yang dapat dilakukan oleh gambar kita. Kemudian dapat lebih melakukan operasi pemrosesan gambar menggunakan library ini daripada Scikit-Image. Selanjutnya, ya, daftar pusaka ini adalah link-link jurnal referensi yang telah kita ambil dari beberapa jurnal tersebut. Ada beberapa jurnal yang telah diambil oleh kelompok kami dari beberapa jurnal tersebut. Kemudian jurnal tersebut kita olah kembali menjadi proposal PKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Billahi fastabikul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.